guys, kembali lagi di Daring Podcast bersama saya Nivi. Aku Aldo. Aku Airin. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Guys, kenapa kayaknya aku baru kali ini nih influence soalnya. Tentang perempuan yang pastinya, tentang woman I empowerment. Tahu nggak? Ayo. Apa itu woman empowerment, Karin? Kalau menurut dari Google sih katanya itu tentang pemberdayaan perempuan. Maksudnya? Di mana perempuan itu berkembang maksudnya udah berkembang dari zaman dulu, sekarang tuh lebih maju ya. Dia tuh lebih betul banget tuh, betul. Bahasanya itu Kalau di dulu sini kita tuh, di rumah aja ya. Dulu Iya, tuh kerjaannya cuman iya, maksudnya di nggak rumah, terbatas masak. lah, Pokoknya terbatas terbatas. lah ya. Kalau Iya. sekarang tuh udah berbeda banget ya. Kayak perempuan tuh dilarang buat kesetaraan. melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Betul banget, betul. Iya, ada yang pokoknya kita udah bisa melakukan apa yang beberapa yang bisa dilakukan laki-laki, perempuan itu bisa lakukan. Oke. Oke. Menarik. Nah, jadi apa sih woman empowerment tuh kalau menurut Kak Airin gimana? Dia mempunyai mimpi akan dirinya sendiri kalau sebagai perempuan ya. Kalau dari aku sendiri ya, maksudnya dia tahu mimpinya, maksudnya dia tuh punya hak untuk memilih gitu loh, jalan hidupnya seperti Istilahnya apa, kayak mimpinya seperti apa, memperjuangkan. Boleh bercita-cita. Iya, boleh bercita-cita, memperjuangkan mimpinya gitu loh. Nggak terbatas. Kalau dulu kan kayaknya dikit-dikit udah langsung endingnya nikah gitu kan, Iya. ngurus anak. Dulu tuh kalau pokoknya sekarang umur segini tuh udah harus nikah ya katanya Iya. ya kan. nah sekarang tuh kan Kalau lebih umur segini tuh gak boleh kita nikah. pendidikan juga boleh makin tinggi gitu kan. Iya. Maksudnya kita boleh menempuh pendidikan di kuliah, terus betul, kerja betul. juga kita boleh gitu loh. Tapi kali ini kita mau ngomongin mungkin lebih kayak kesadaran perempuan masa kini itu seperti apa ya? iya bisa juga. Iya, kita membicarakan itu juga, kesadarannya apa, perempuan ini sudah tahu juga gimana dia punya kesadaran diri terhadap Kesadaran diri dia lah. dirinya sekarang. Kalau menurutmu dah apa tuh woman Menurut empowerment? aku tuh Iya, yang Aldo baca kan, karena kan Aldo woman- dari pihak laki-lakinya nih. Oke. Jadi menurut aku tuh woman empowerment itu memberikan perempuan pilihan. Jadi kalau zaman dulu tuh yang aku tahu perempuan tuh pasti selesai ketika misalnya dia umurnya udah cukup dewasa, dianggap dewasa oleh keluarga, Iya. Iya betul. pasti dia diharuskan oleh keluarga untuk langsung nikah. Iya, bahkan perjodohan. dijodohkan ya, Ya, perjodohan. dijodohkan Berbahaya, ya, ya which is perempuan tuh nggak tahu dia bakal dijodohkan sama laki mana, dia nggak Iya, kenal. iya benar. Nah, pokoknya inilah Dan yang pokoknya terbaik dari endingnya orang itu tua, adalah pokoknya nikah. udah ikutin Pokoknya aja. ending buat perempuan tuh nikah gitu ya. Iya. Gak ada pilihan yang Jadi, ini ya, yang lainnya. Kayak aku bilang tadi, memberikan perempuan pilihan. Jadi perempuan tuh bebas, dia ketika dia misalnya dia ngerasa dia udah matang untuk menikah, silahkan Ya, menikah. iya. Jadi kok ketika dia merasa dia perlu pendidikan, silahkan. Ketika dia Berarti mau itu kerja, silahkan keputusan kerja. diri dia sendiri Iya. ya, memutuskan ya. Benar banget. Tapi sedih banget ya kalau misalkan kita flashback lagi dari zaman dahulu ke zaman sekarang memang udah berubah banget ya. Zaman sekarang itu perempuan bahkan udah banyak yang menjabat di pemerintahan ya, kayak Yes. yang terkenal tuh Menteri Keuangan kita. Gak usah Yes, jauh-jauh, Sri Mulyani. Ibu Megawati. Yes, Ya, betul. Itu Presiden contoh kita. nyata kali kan, Contoh yang nyata pertama banget ya. kan. Dan pertama presiden kayaknya pertama masih ini. dia cuman dia doang kayaknya. Ya, apalagi oleh Bu Susi. Wah, gila. Iya. Keren Yes. banget sih itu. Kalau itu juga contoh-contoh Idola hebat. sih. Contoh-contoh Ibu Susi. wanita hebat di Indonesia sih khususnya. Tapi ya sebenarnya woman empowerment itu sebenarnya tumbuh juga sebenarnya harus dari diri kita sendiri sih ya. Iya. Jujur kayak aku pengalaman sendiri sebagai wanita juga dulu pernah mikir kayak aku bisa apa ya, karena mikirnya kita itu stereotip dari keluarga mengatakan bahwa kita tuh harus menjadi berumah tangga, Ya. harus mengurus suami Ya gitu kayak kan. dibatasi. Kayak Difokuskan kontraknya. dulu. Maksudnya dulu tuh orang tua lebih memfokuskan kita bisa kerja, Kalian ngerasain nggak kerja kalau di misalnya dulu rumah bangun gitu loh. pagi, ayo bangun nanti kamu mau ngurus rumah loh, kamu mau harus Iya, ini harus loh, bisa, ngurus anak harus loh, bisa. jadi harus bangun cepet lah, harus inilah gitu Jadi kan. kesannya yang mengurus rumah tangga tuh cuma perempuan. Iya. Padahal Gitu harusnya ya. kan sama-sama. Sama-sama, suami iya istri. benar. Nah sekarang tuh udah berbeda banget. Sekarang ya. kayaknya udah lumayan terrealisasikan ya, banyak yang Banyak laki-lakinya juga perempuan-perempuan yang udah mau ikut campur dalam kehidupan rumah Betul, tangga betul, khususnya, betul banget. kayak gitu, nggak cuma perempuannya doang. Jujur kayak aku sendiri aja, kebetulan aku kan senangnya hiking ya. Mm-mm. Dulu orang tuh mikirnya kalau hiking itu biasanya Ngapain cowok, cewek? Iya cewek Iya. ngapain hiking. Bahkan ada yang bilang, ih kamu tau nggak kalau lu hiking terus lu Hitam lah. bisa satu item. Terus yang paling parahnya lagi dibilang itu bisa pecah perawanan. Wow. Oh ya, itu yang paling Itu parah riskan banget ya. sih. Ya itu yang paling riskan kata-kata orang ya. Nah jadi aku nyontek dikit ya. Silahkan. Silahkan. Kami juga Jadi nyontek. Kami juga di nyontek. sini pertanyaannya apa sih pentingnya woman empowerment di masa kini? Nah ini sih yang sebenarnya harusnya menjadi tujuan kita ya. Gimana sih kita meningkatkan atas Kesadaran kesadaran diri masyarakat. ya, kesadaran Iya. masyarakat, apalagi cewek nih. Kenapa Terkadang tuh ada nggak pentingnya? sih yang masih fokus gitu sama
ya udahlah apa aja bolehlah aku diterima aja lah. Kan ada juga yang belum sampai wawasannya belum luas. Banyak juga perempuan yang belum luas wawasannya. Iya. Maksudnya belum gimana ya? Dia Malah dia membatasi dirinya sendiri. iya, ya udah aku kayak gini aja nggak apa-apa gitu loh. Padahal sebenarnya Seharusnya peluang dia besar. Iya. Dan contoh-contohnya pun kan udah banyak perempuan-perempuan di luar sana yang jago-jago ya kan. Nah, ini ada beberapa alasan menurut idntimes.com. Itu ada 7 alasan women empowerment ini penting di era modern. Yang pertama itu memunculkan kesadaran diri bahwa perempuan juga punya prospek yang luar biasa dan tak kalah dari pria. Ada pekerjaan tertentu yang sulit berjalan tanpa campur tangan dari perempuan. Bener banget gak nih? Iya benar. Kayak contohnya Setuju. suster tuh. Suster kan kebanyakan pasti perempuan karena dia lebih telaten, lebih lemah lembut. Lebih merasa sih apa perasaan pasiennya. bukan berarti nggak ada cowok ya, ada juga cowok. Ada. That's why kita kayak kita kan kayak kalau kita ngebahas soal woman empowerment ini kayak nggak jauh-jauh dari feminis. Iya. Jadi orang-orang sering beranggapan bahwa feminis ini anti laki-laki. Kayak man hating gitu Iya, kan. jadi kayak Bukan ya. padahal di sini sebenarnya pria itu sebagai pendukung ya kan. poin pendukung. utama dari feminis ini adalah memberikan pilihan sama perempuan. Jadi kayak perempuan tuh bisa melakukan apa aja, even kayak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya yang kebanyakan mayoritas didominasi oleh laki-laki, Iya. perempuan ternyata sanggup untuk melakukan hal tersebut. Iyalah contohnya kan bisa jadi pemimpin kan. Iya, Gitu, kayak tadi Bu pemimpin. Megawati. Iya Bu Megawati. Nah, Dia ini- memimpin itu udah bagus loh. Masalahnya yang dipimpin bukan yang Kelompok Indonesia kecil. loh ini. kelompok kecil. Indonesia loh populasinya Indonesia, banyak banget iya, ya. makanya itu udah jadi contoh yang nyata Gila, kali loh gila. sebenarnya untuk kita perempuan. Nah, yang untuk alasan kedua nih, untuk mengurangi persebaran eksploitasi seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, penting nih buat perempuan nih, Iya. kita harus diedukasi akan pentingnya kemandirian ya guys. Iya, Jadi betul, kita betul. memang harus hati-hati Aku sih. setuju Apalagi sih. di Medan ini kriminalitasnya lumayan tinggi ya. Ngeri. Lumayan parah sih. Jadi memang kita tuh harus sebagai wanita sadar diri bahwa kita tuh nggak boleh bergantung pada orang. Iya. Tapi kita memang harus benar-benar menciptakan kesadaran diri kita bahwa kita itu bisa, kita itu Ya Mampu lah, mampu untuk kita nggak melakukannya. bergantung pada seseorang, karena bergantung pada orang tuh nggak bagus juga sebenarnya, apalagi ketika kita butuh orang tersebut dia nggak bisa ngebantu kita. Dulu aku pernah tuh ya naik gunung, itu kami cuma berdua apa bertiga. Wih gila, itu 2 cewek 1 cowok waktu itu ya. Dan yang satunya lagi cowoknya ini udah ngos-ngosan gitu kan. Jadi cuma tinggal aku sama temanku. Dan kami itu udah sampai mikir, waduh gimana nih cuma tinggal kami berdua. Yang satu tuh perempuan lagi kan. Mikirnya udah kayak aduh gimana nih, ya udahlah kita coba aja. Kami bopong dong. Wah, Kami itu bopong yang cowok itu. kami dengan semangat kita bantuin, kita maksudnya ya udahlah nih minum air gitu loh, kami Berarti semangatin. tangguh ya. Berarti kan kami kita bukan semangatin. cuma cowok aja yang bisa tangguh, Dan itu cewek juga pertama bisa. Gak kepikiran loh kita bisa kayak gitu, tapi karena dengan situasi dan kondisi seperti itu kan kita mau nggak mau dong. Masa kita Benar-benar. tinggal di situ Ya kan? nggak mungkin kita tinggalin teman kita kan. Iya, dan pada saat di situ sih aku sadar banget bahwa kita tuh sebenarnya bisa kalau misalkan kita itu berpikiran kita bisa dan kita mau mencoba gitu Iya, loh. benar. Kadang kita udah berpikiran bahwa aku nggak bisa kok, kan wanita nih nggak bisa, kayak gini berat loh. Berat aku tuh lah dia lemah, ya aku tuh kan. sakit, Badan dia kayak besar gitu. ya kan. Badannya besar gitu Aku kan. mau ngangkutnya gimana, tapi ternyata bisa kan. Ternyata kita bisa Buktinya. banget. Terus kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan kayak tadi kan tuh dibilang kayak ada kekerasan dalam rumah tangga. Kalian Iya. sering dengar gak gini? Aku pernah juga dengar di berita kayak gak usah berita lah, kayak cerita-cerita orang zaman sekarang tuh kan karena dia nggak berpendidikan, orang tuh laki-laki tuh gampang kali yang kayak bilang apa sih pendidikanmu gitu. Ya, kau bisa buat udahlah, apa kau sih? cuman ini gitu loh, Kayak lo aku bisa udah- aku apa udah gitu. bayar kau, udah nikahin kau ya, kau Iya. uruslah rumah tangga gitu, malah disepelekan Iya, gitu itu loh. sedih banget sih sebenarnya. Malah kadang-kadang orang berpikirnya tuh bahwa orang yang wanita yang udah punya pendidikan yang lebih itu kadang-kadang mereka nggak sepele kan, nggak juga sebenarnya. Kalian merasa nggak? Iya dong. Karena Secara nggak langsung iya sih. secara Iya. langsung sih karena bisa aja terjadi seperti ini karena istilahnya kita menikah pada saat itu ya kita ngikut suami gitu kan. Iya. Jadinya kan sang suami ini merasa bahwa ya you are under my name gitu loh. Yes. Jadi kayak under control. Iya, You are benar. my under control Dan gitu. itu Dan di kadang- situ dia juga nggak punya pendidikan dan nggak punya apa ya? Iya, jadi dia nggak bisa. Jadi dia nggak bisa Ini loh nge-backup ngeluarin dirinya iya, sendiri. dan satu lagi nih Nggak ada bisa juga mandiri. Tadi kayak yang dibilang Nivi kan nih, dia ada juga harus di sini mandiri juga kan. dibilang di nomor 3 yaitu membantu mengurangi rasio kemiskinan. Nah perempuan zaman sekarang tuh sekarang udah memiliki potensi untuk membantu pria loh mencari nafkah. Iyalah bener. Jadi ada kayak pembagiannya dan penerapannya. Jadi kita nggak yang langsung hanya bergantung pada
mohon maaf uang suami terus gitu Iya. ya. Dan Jadi aku kita- bukan tipe yang kayak gitu sih. Amin, moga-mogahan aja Iya, sih. amin. Jadi Pengennya maksudnya kayak tetap kerja nggak sih? kita kan Kerja dong. kayak sadar diri lah kita Kalau tuh Aldo nanti sebagai punya perempuan, istri, pengennya istrinya ikut kerja atau Aldo kan ada kebijakan-kebijakan kesepakatan kan Kebijakan sebenarnya sendiri. itu. Misalnya Harus ada pandangan kerja nggak ke dong sana? biar karena kan Nggak membatasi ya. kita kan nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Iya, Jadi benar-benar. kita betul. terus tadi kan kita bahas untuk membangun kemandirian ekonomi bagi perempuan. Jadi misalnya nih udah married kan, misalnya Iya. dia menikah, terus jauh-jauh nih misalnya rumah tangganya nggak bagus. Iya. Jadi ketika perempuan itu dia hanya mengandalkan suaminya ketika mereka berpisah, jadi kayak Berpisah, perempuan jadi tuh kayak bingung dia harus Dia malah kemana. jadi putus asa kan. Ah, Aduh dia- aku dia ngapain nih? nggak tahu jadi harus pasti kalau dia udah ngapain. cerai langsung mikir, aduh aku gimana ya survive-nya nih ya. Aku selama ini kan pakai uang suami gimana Tapi ya? kadang survive-nya ada yang bisa, ada yang enggak. Iya. Untuk sekarang ini ada yang bisa karena justru karena dia kegagalan itu dia bangkit dari kegagalannya. Iya, ada banget sih gitu ya. Iya dari kan? dari dia Tapi- terpuruk malah dia jadi membangkitkan motivasi dia ya. Tapi Ya, kalau kayak makanya pentingnya juga perempuan tuh supaya kerja jangan ngandalin iya, suaminya wawasannya aja. jadi luas juga kan. betul gitu. Jadi Nah, nggak tadi udah diucapin sama Aldo tuh yang nomor 4. Nah, sekarang yang nomor 5 tuh pengakuan bahwa perempuan juga punya potensi dan kecerdasan yang mumpuni. Nah, sebagai perempuan tuh kita harus sadar bahwasanya kita tuh punya potensi, guys. Punya kesadaran. Iya. Maksudnya kayak kita tuh punya skill yang mungkin juga sebenarnya Setara dengan laki-laki. iya, setara Iya, dengan meskipun dia laki-laki cuman gitu loh. maksudnya gini, pendidikannya nggak tinggi tapi kamu punya potensi itu bisa loh. Jadi Iya, bisa banget. apa maksudnya bisa jadi perempuan yang hebat karena kan berawal dari rumah. Dan Sekarang semuanya banyak tuh loh belajar. usaha-usaha berawal dari rumah. Kayak apa ya sekarang? Ya kayak sekarang lah nih kondisinya sekarang nih banyak orang yang di rumah Jualan kan banyak makanan. ibu-ibu yang mungkin usaha bisnisnya ini aduh apalagi ya gitu loh. Iya, Terus betul ada yang nggak bisa apa-apa, aku nggak mungkin gini terus suamiku mau kayak mana. Apalagi suaminya yang udah di rumah kan Iya, pasti dia kan betul banget. berpikir kan membantu. Berarti banget ada banget. potensi dong Iya. yang kita nggak bisa misalnya buat kue misalnya dia oh aku jualan inilah coba aja semuanya dicoba. Bener banget nih. Jadi kalau misalkan di sini tuh kayak kita juga diberikan hak untuk mengeksplorasi diri kita, Iya. skill-skill yang kita bisa karena semuanya itu sebenarnya dari pembelajaran sih. Iya. Namanya kita juga lahir dari bayi nggak Belum langsung tahu apa-apa. jalan kan, Belum kita tahu nggak apa-apa. langsung tahu Belajar kan, dari kita kan nol. diajari. Belajar Jadi dari sebenarnya nol semuanya. setiap perempuan itu kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau dengan kita belajar seperti itu. Dengan kita belajar dan kita terus belajar, jangan pantang menyerah juga sih gitu. Iyalah, kayaknya banyak perempuan sekarang yang nggak pantang menyerah sih Nah. untuk hidupnya. Dan yang terakhir itu mencegah pengangguran bagi perempuan. Nah, ini Iya, bagus banget sih. bener. Kita Iya. mengurangi tingkat pengangguran. Iya, istilahnya jadi gitu. aktif dia bekerja ya kan. Aktif dia bekerja, benar-benar. Mencari kerja Nah, karena susah loh kayak misalnya contohnya kayak aku dulu tuh sempat apa ya? Kayak Nivi mungkin udah tahu, mungkin Aldo belum tahu kayak udah sempat kuliah Yes. tapi karena apa namanya keterbatasan dana dan sebagainya itu kan kita kan kayak "Ya udah nanti aja lah gitu kan tapi ketika ada kesempatan lagi kita berusaha di situ itu kan berarti kan kita masih berarti sekarang udah lanjutin dong ya, Kak? udah lagi berjalan tapi berarti kan Puji kita Tuhan. masih punya harapan gitu loh aku nggak mau stop sampai di situ masih kehidupanku masih panjang lah ke depan Ini yang gitu. penting banget nih buat dicatat nih teman-teman nih. Bahwa kita jangan menyerah ya, kita harus tetap terus jalan. Nah, tadi udah sedikit disinggung nih ya sama Kak Airin tentang bagaimana sih dia membangun dirinya sendiri dengan kesadaran dia untuk kuliah lagi ya. Nah, kita juga ada nih pertanyaan bagaimana cara membangun woman empowerment bagi perempuan itu sendiri. Nah, ini ada banyak beberapa resource dari IDN Times, Femina, sama kumparan.com. Itu yang pertama menghargai dan mencintai diri kita terlebih dahulu dengan menjadi diri kita sendiri. Setuju gak nih? Setuju. Self love itu sangat penting. Kalau mencintai diri orang lain agak susah ya menggali potensi diri sendiri. Tapi jujur sekarang banyak loh sebenarnya kita tuh lebih kayak ke apa ya, minder gitu. Pernah ngerasain gak sih kayak kita tuh minder? Minder iya, tapi kalau misalnya nengok dari perempuan-perempuan hebat sekarang kan masih banyak ya contoh bukan sampai harus ke Bu Megawati, tapi kan banyak kan sekarang yang seumuran kita pun udah pada fighting buat dirinya sendiri kalau perempuan. Jadi itu bisa jadi contoh sih menurut aku. Yes, betul-betul. Nah, ini ada satu ayat Alkitab, guys. Itu terambil dari Kejadian 1 ayat 27. Ntar ya aku bacakan dulu. Nah, itu isi Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wah, kita menurut gambaran Allah loh. Kita memang harus Jadi kita harus bisa lah, pokoknya kita sama bisa. Kalau misalnya laki-laki sekarang bisa, kita juga harus bisa. harus. Kayak contohnya kan sekarang banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan sama perempuan. Kayak tadi kan Nivi bilang soal
ya chef. Terus juga Pilot juga ada banyak perempuan sekarang. iya Iya, benar. benar Terus banget montir-montir juga yang di bengkel juga kadang-kadang ada perempuan kan kalau misalnya kita tengok. Jadi Montir tuh sekarang udah banyak cewek malah. berarti kan udah kesetaraannya itu udah makin kesini itu udah makin bagus menurut aku. Apalagi yang polwan tuh. Wih. Kalau Aldo ada contoh-contoh lain nggak yang pernah Aldo tahu siapa Ya. perempuan-perempuan yang Gimana bisa sih kita menghargai dan mencintai diri? Kayaknya menurut aku sih menghargai dan mencintai diri kita terlebih dahulu itu luas ya. Iya. Gak hanya perempuan, sebenarnya semua orang juga perlu sih mencintai diri kita sendiri dan menghargai diri kita Ada sendiri. nggak yang Aldo tengok Do? Apa? Kayak contoh-contoh misalnya Aldo pernah nonton siapa gitu yang perempuan-perempuan sekarang yang menginspirasi dari kisah-kisah hidupnya yang cocok untuk kami jadikan contoh atau yang lain gitu. yang Kayak mereka itu menghargai dan mencintai diri Dirinya mereka sendiri. lah. Ya kan Dirinya banyak tuh sendiri tuh nah, banyak. sekarang. Ada Karena nggak? banyak sih. banyak sih contohnya kayak yang paling relate sama anak muda kayak contohnya mungkin Agnes Mo. Wih, Wih, idola semua ya kan. Iya betul Ya, banget. tapi dia dia dia- mencintai dirinya sendiri Iya. dulu sih. Aku suka Yes. banget sama Agnes Mo itu. Dia benar-benar terus memperkarya dirinya. Ya dia kayak apa namanya dia ketika dia ngomong bahwa dia pengen untuk go internasional, Nggak main-main ya. gak omongannya. main-main. Terus Iya. banyak juga orang yang Yang menjatuhkan. Iya. berusaha apa sih mau internasional segala macam, tapi dia tetap berusaha untuk percaya sama dirinya sendiri Malah bahwa kan dia pernah mampu. sempat dibilang menjelekkan Indonesia Iya. dan sebagainya padahal enggak kan. Padahal enggak. Kayaknya itu banyak juga yang menjatuhkan Menurut dia. aku dia menjunjung banget sih ya. Iya. Dan dia kan setiap performanya juga pakai batik-batik. Ya Iya, pokoknya batik setiap Cinta dia Indonesia banget lah perform dia berusaha menampilkan dia bahwa tuh di bener-bener Indonesia. maju terus gitu loh Maju tanpa terus. memperdulikan Betul. orang-orang yang menjatuhkan dia gitu. Nah itu juga masuk tuh dalam nomor 2 yaitu tingkatkan kepercayaan diri kita dengan melakukan hal yang kita sukai. Iya. Ya, itu dia tuh Asia Agnes Monica, dia sangat senang nyanyi dan dia akhirnya mengembangkan diri dia konsisten. pada bidang itu gitu loh. Dan dia konsisten Dan orangnya. itu konsisten banget sih. Walaupun berapa kali dia harus jatuh dia tetap langsung gali lagi dirinya, gali lagi belajar Tapi lagi. kayaknya dia tuh nggak instan ya, semuanya tuh nggak instan, semuanya tuh kan Prosesnya pasti panjang. Dia kan panjang, dia kan dari anak-anak juga kan, itu kan iya. makanya Dari yang itu waktu kita lagu masih nyanyian muda juga. kayak masih bisa contoh dia lah, panutan sih kalau untuk anak Panutan muda banget, sekarang. iya. Tapi dengan mimpi masing-masing ya, kalau dia kan nyanyi. Iya, kita kan punya mimpi kita masing-masing Iya, sih. punya Nah, mimpi itu masing-masing. juga. Lanjut. Selanjutnya itu nomor 3 yaitu cobalah untuk tidak menghakimi orang lain dan fokus untuk belajar mengasah kemampuan diri kita sendiri. Nah ini penting banget sih ini. Terkadang Don't tuh judge kita kayak terlalu sibuk untuk mengurus Kehidupan orang lain, Iya, sementara kita betul. nggak memperbaiki diri kita. Jadi kita misalnya ada perempuan melakukan sesuatu yang kayak nggak biasa dilakukan oleh perempuan. Misalnya dia melakukan sesuatu yang punya impact yang luar biasa buat lingkungan. Justru terkadang malah lingkungan ini kayak ngejudge dia, bilang alah perempuan ngapain sih begitu, perempuan kan harusnya begini, perempuan kodratnya begini. Di rumah aja lah gitu kan. harusnya Di rumah aja. harusnya di rumah aja ngurus suami segala macam. Dan yang parahnya lagi malah terkadang sesama perempuan menjatuhkan perempuan Bener lain. banget, Iya, benar-benar. Kalau misalnya Kayak- kita kalau lihat itu di- banyak sih pasti. Banyak banget itu di Instagram aja, coba lihat aja di komen-komennya Bukan pasti. Iya. bukannya Padahal nggak kenal kan. bukannya Iya. perempuan ini di embrace ketika dia melakukan sesuatu yang Iya. luar biasa, malah dia dijatuhkan oleh Iya sesama sih, betul perempuan, banget. which is Kita aneh. aja sebagai wanita Udah aja gitu kan mereka kadang yang gimana menjatuhkan gitu ya? mereka tuh kadang-kadang nggak kenal secara pribadi gitu Ya loh. cuma modal lihat begini langsung Oh, judge. langsung masuk dia. daripada kita Komentarnya. sibuk-sibuk begini kan mending kita mengasah diri Iya, gitu ya daripada kan? kita Diri. sibuk ngurusin orang, mending kita Iya. fokus ke diri sendiri. Iya, fokus Iyalah ke apa diri yang sendiri, kita betul sukai, banget apa nih. yang bisa kita jalani, apa yang pengen kita capai itu aja fokus ke diri kita. Nah ini ada juga ayat Alkitabnya itu guys dari Amsal 14 ayat 1. Isinya perempuan yang bijak mendirikan rumahnya tetapi yang bodoh merentukannya dengan tangannya sendiri. Wah hati-hati nih ya, kita harus bijak nih jadi perempuan nih biar kita bisa mendirikan rumah sendiri. Karena kan penyeimbang ya, biasanya Yes. tuh penyeimbang di rumah tangga itu penyeimbang kan Yes. dia sebagai penyeimbang. Dia yang mengkontrol keuangan segala macam. Iya, bukan cuman keuangan sih, maksudnya kayak yang sebagai figur yang bener-bener Iya, penyeimbang iya, lah. iya, ngerti, Di ngerti, saat-saat ngerti, ada ngerti. masalah juga dia hadir gitu loh. Serba bisa sih perempuan. Serba bisa, ya. Sebenarnya serba bisa nih di nomor 4 itu membangun resistensi dan pantang menyerah. Kesuksesan butuh proses, jadi kita harus terus-menerus mencoba dan pantang menyerah. Iya kayak Jadi kita bilang tadi. Ya, jadi resistensi itu kan kayak terus-menerus ya mas. Maksudnya kalian tahu nggak banyak banget tuh wanita-wanita yang maksudnya mereka tuh nggak yang langsung sukses gitu loh. Nggak. Jadi kayak
mereka tuh butuh lagi proses. Terlihatnya langsung Iya, sukses. Kalau terlihatnya- dari sekarang kan kalau kita nengok Yang media kita- sosial yang kan kita- yang terlihatnya kita lihatnya sukses. hasilnya. Sukses ya, Nah, pas sih, karena kan prosesnya kan kita nggak ikutin kita ngeliat semua. tuh selalu ya contohnya aja yang paling sering ini adalah sosial media ya. Iya. Sosial media tuh menjadi bahan kita untuk membandingkan ataupun melihat orang lain kan Iya. gitu. Jadi kayak kita melihat wah dia kok udah sukses ya gini. Padahal kita Padahal nggak tahu. yang kita lihat cuma Yang- hasilnya, iya, prosesnya kita nggak tahu. Prosesnya Kan itu banyak udah juga gitu yang jatuh bilang bangun. ya iyalah kalian nggak tahu. Tapi kan orang tetap aja ya kan. Ya iyalah. Yang dilihat cuma hasilnya. Iya hasilnya doang. Padahal kan prosesnya itu Struggle-nya luar biasa. kita nggak tahu perjuangannya dia dari bawah. Nah, selanjutnya jangan membatasi diri, kesampingkan stereotip masyarakat tradisional dan coba yang kamu bisa. Nah, kita jangan batasi diri kalau misalkan kita punya cita-cita, punya impian, ya dikejar. Atau kalau misalnya pun nggak punya cita-cita ya apa Nggak yang mungkin bisa nggak punya cita-cita. Misalnya, Sih. masih ada loh yang nggak punya cita-cita. Masa Maksudnya sih dia ya? nggak tahu gitu loh mau Aku jadi dulu aja apa. masih kecil aja udah ada cita-cita. Udah, jadi Cita-citanya dokter. apa Bu? Tahu gak cita-cita kedua? Jadi dokter. Aku dokter hewan loh. Dokter hewan. Seriusan dokter hewan. Dokter hewan. Serius kok dong? Iya, dokter hewan serius. Aku jadi Kenapa dokter. dong? Ya lucu aja. Hewan. Kenapa? Kan daripada megang-megang manusia jijik kan? Aku dulu mikirnya tau gak, jadi dokter tuh kenapa bagus banget ya gitu, dapat duit banyak. Aku lihatnya dulu kayak gitu kan, waktu aku berobat ke dokter. Jadi dulu waktu kecil aku tuh selalu sakit. Motivasinya salah ya kan? Kalian tahu gak aku dulu pengen jadi apa? Jadi apa? Penari latar India. Apa? Penari Penari latar. Pernah ternyata? Seriously. Bodoh amat orang mau bilang apa, tapi itu kan mimpi dulu, mimpi my dulu. God. Mimpi bisa berubah kan? Oke, back to lab. back to HP, back to HP. Serius, itu serius. Udah. Kemudian gabung dengan komunitas atau grup yang memiliki visi misi dalam women empowerment sehingga terus meningkatkan kita untuk berusaha dan berjuang. Iya benar, kita harus bisa. Ya, jadi kita sebenarnya tuh kayak perlu banget support system yang benar-benar misalnya kita mempunyai mimpi begini, kita harus punya lingkungan yang Sehat. betul-betul Yang mendukung sehat, kita. positif. Iya, betul-betul mendukung kita, betul-betul berusaha membuat kita percaya diri bahwa kita bisa sampai di tujuan Karena kita kadang itu. lingkungan kita juga yang membawa kita sebenarnya. Maksudnya Bener kalau banget. mereka juga dari dukungannya mereka tuh kita bisa sampai ke atas gitu loh. Dan itu yang dukungan itu bukan harus cuman perempuan menurut aku. Kadang laki-laki juga yang membantu kita Yes, untuk bisa betul sampai di sana. Jadi kalau misalkan kebetulan aku kan punya kayak girl squad gitu lah ya. Yes. Girl squad. Girl Yes. power. Girl power. Girl Squad. Jadi Girl Squad ini sebenarnya ceritanya di dunia perkampusan dulu. Jadi aku dulu punya Girl Squad gitu. Dulu sempat kepikiran sih kenapa ya kok Girl Squad ini terbangun. Jadi sebenarnya cuma gara-gara kita itu sering kerja kelompok bareng atau istilahnya kita suka contek-contekan lah ya. Ya Bukan kalau kerja- dulu kan itu bukan kerja kelompok, Kak. ngopek dulu, bareng. dulu sering kerjasama gitu ya kan, kerjasama untuk tugas kampus dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, kalian tau gak sih ternyata setelah beberapa semester lewat, ini makin hari makin berkurang orangnya, gitu kan? Karena satu sisi ada juga yang mereka mengarahkan kita ke jalan yang mungkin gak sesuai prinsip kita gitu loh. Atau dia nggak seprinsip dengan kita, dengan maksudnya prinsip dia nggak kita setuju gitu. lah ya. Atau mungkin ada juga pemikiran dan pemahaman yang berbeda gitu loh, dengan ternyata berbeda banget dengan tujuan aku gitu loh. Jadi ya bukan kita bermusuhan atau apa tidak, tapi kita saling mengerti, oh kita bukan di jalan yang sama gitu loh. Dan sampai sekarang bahkan aku masih punya satu orang yang dia ini selalu mendukung. Bahkan ketika aku jatuh, maksudnya bahkan ketika aku mikir aku udah gak punya siapa-siapa nih gitu loh. Bahkan ketika aku mikir aku gak punya siapa-siapa nih, kayak support systemku juga gak ada. Karena kan kadang kita kalau sama orang tua masih ada batasannya Iya, ya kalau iya. cerita ya. Nggak Tapi semua, kalau- nggak seluas sama kawan lah Iya, kadang-kadang. apalagi kalau sesama cewek itu, waduh ceritanya banyak ya kan. Nah di sini support system banget sih ketika kita punya seseorang di samping kita yang mendukung bahwa kamu bisa gitu loh. Kamu bisa gitu. Oke. Penting banget gitu. Kalau sekarang support system Kak Nivi siapa? Support system aku Iya. banyak banget sih sebenarnya. banyak ya. Banyak banget support systemku. Sebenarnya Yang di sekarang udah yang di banyak belakang lah, Do. kamera? Ya di belakang kamera juga salah satunya lah. Oke. Siap. Yang di samping kamera Bahkan yang di samping kamu juga support system aku dari kecil loh. Ini ya? Airin ya? Oh dari kecil udah kawanan ya? tapi aku juga Dari ada. sekecil ini. Maksudnya dari dia ada. Maksudnya nggak cuman kami berdua gitu. Iya. Maksudnya nggak harus cewek semua sih isinya Iya, nggak harus pertemanannya. cewek semua. Kayak yang Yes, di circle harus. kita kan ada Iya. dirimu Yes, gitu loh. betul Maksudnya ada penilaian Ada dari Tere. dari Istilahnya pihak kita tuh cowok. kayak nggak merasa kesepian dan kita punya temen cerita, punya seseorang yang mendukung kita. Istilahnya kan kalau misalnya kita sendiri nggak ada pendukungan, nggak ada apa, jadi kayak kita ngerasa Kayak
males mau ngapa-ngapain. Tapi kayaknya kalau misalnya di circle aku mungkin agak berbeda sama Kak Nivi. Ini circle kami kan ada yang ya maksudnya Beda-beda, circle yang lainnya. circle-nya. Ya kan? Ya maksudnya yang tim yang ini kami punya mimpi masing-masing dan mimpi kami tuh nggak sama kebetulan, tapi tetap berada di situ. Sayang banget kawan Kak Nivi itu keluar ya kan. Ya. Kalau kita sih masih ya meskipun itu sebenarnya kayak berbeda mimpi tapi tetap didukung aja. iya, maksudnya kan kita berbeda. Ada loh orang yang berbeda mimpi tapi tetap mendukung gitu Ya kan. maksudnya ya udah itu mimpimu gitu kan. Jujur aja sebenarnya yang satu orang yang masih bertahan ini beda loh mimpinya sama aku. Jujur aja. Beda. Dia tuh mimpinya lebih yang kayak kepada ibu rumah tangga, kepada wanita yang lemah lembut dan lain-lain. Aku yang lebih kayak single fighter gitu loh. Kayak woman fighter gitu. Tapi dia tuh kayak wow keren, lu harus bisa kayak gitu loh. Dia malah ngedukung yang kayak gitu. Jadi Kalau aku itu langsung sih. jujur aja ya Do, pengalaman aku pribadi ya support sistemnya kenapa aku bisa mau kuliah lagi ya salah satunya dia. Why? Ya karena dia sering apa ya merepet-repet gitu loh. Beb kamu harus Harus begini, harus begitu. Iya dia lebih aktif kayak gitu. Sebenarnya aku bukan gak peduli ya, ada cuman gak excited gitu loh, ngerti kan? Iya. Nah dia tuh yang sisi dapetnya Kayak gitu udah mulai yang hopeless gitu, tapi Kak Nivi menguatkan. karena kan harus waktu itu kan begini. ya kerja kan maksudnya ya udahlah kerja aja. Nah dia datang ya kan balik lagi kebetulan kerja di sini ya udah dia langsung yang kayak Beb kau coba Beb aku bantu kau gini. Nah ternyata super system yang aku dapat itu dia dukung betul-betul dukung, maksudnya kayak dia dukung itu aku misalnya nggak pinter ngerjain tugas aku beb gitu, maksudnya ada bukan Istilahnya aku yang kerjain. maksudnya bukan yang pas kita lagi cuman buat kayak kompak ya. bukan buat Kalau video sekali yang ya. happy sekarang itu ya, tapi dia waktu yang aku beb aku nggak ngerti gini-gini. Nah kemarin yang terakhir dia bantuin aku, maksudnya prosesnya aku tuh dia ada Oke. gitu loh. Penting Next. sih memang. Kita Aldo ada kembali nggak lagi ya. teman cewek Aldo Oh, iya. yang setiap prosesnya Aldo itu Mungkin maksudnya- lu dukung atau gitu. Aldo sebagai pendukungnya, pendukung teman cewek Aldo ada? Kalau mendukung sih pasti banyak teman-teman yang mendukung. Maksudnya kayak Kak Airin juga salah satu support system yang luar biasa. Maksudnya aku banyak belajar dari Kak Airin bagaimana untuk survive, bagaimana untuk berjuang Sambil kuliah, sambil 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 kerja ya. kerja. Belum lagi banyak banget nih dia nih. Iya karena aku gini karena Cicilan-cicilan dan lain-lain ya. ya, tapi cicilan aku menurut aku tuh maksudnya bukan untuk aku sendiri, ngerti nggak? Ya. Aku tuh mimpiku tuh bukan hanya untuk diriku sendiri. Kalau aku ya, aku sebagai aku jadi terharu. Jangan nangis, Maksudnya, jangan nangis, jangan nangis. Mimpinya tuh bukan untuk diriku sendiri, Yes, betul. tapi banget. untuk Orang-orang di sekitar, Ya, aduh. keluarga. Jangan Dan nangis dong. jujur aja, Airin ini juga sebagai salah satu apa ya, pendukung support system aku yang mungkin dia ngerasa aku tuh selalu kuat, aku tuh selalu gak pernah jatuh, aku tuh selalu strong gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu yang malah sebenarnya menguatkan aku dari cerita kehidupan dia, yang membuat aku tuh merasa kayak Nif, kamu tuh punya banyak berkat loh. Kenapa lu nggak bisa lebih gitu loh? Nah, Dengan makanya yang kayak gitu jadi membuat makanya aku itu aku maksudnya gini, jangan sampai yang aku alamin kalian alami. Makanya waktu kayak Aldo tuh sebenarnya gimana ya? Aku tuh seneng loh waktu Aldo tuh. Aku nih ya, kita cerita pribadi aja. Karena waktu Aldo datang ke aku itu kayak yang cerita aku tuh pengen kayak kakak. Itu jarang loh ada orang yang pengen, maksudnya yang fight. Waduh. Oke. Udah. Maksudnya dia datang itu untuk Jadi ini bener-bener banget ya yang woman empowerment itu kerasa di masa kini guys. Jadi kalau misalkan kalian yang merasa bahwa diri kalian itu bukan apa-apa gitu loh, cuman perempuan biasa, atau kalian merasa kalian tuh nggak bisa lebih, kalian harus cari teman kalian harus ketemu sama teman kalian, cerita-cerita dan jujur aja sebenarnya gimana kehidupan kalian. Mungkin salah satu dari mereka adalah support system kalian tanpa kalian sadari gitu. Iya, makanya waktu dia datang, maksudnya meskipun dia cowok, dia termasuk tipe cowok yang mendukung lah. Maksudnya temen cowok yang mendukung, karena dia jadikan kita contoh. Pernah nggak sih ada orang yang tiba-tiba, aku nggak pernah mikir kalau ada orang yang tiba-tiba datang ke aku chat kayak, Kak, aku tuh sangat pengen jadi kayak kakak gitu loh. Aku nggak nyangka cerita hidupku tuh jadi panutannya dia, meskipun nggak semua ya. Maksudnya Ya mungkin sedikit nggak cerita nih seperfect. Kak Erin, kan orang-orang pada nggak tahu nih sebenarnya kehidupanmu kenapa sih kok jadi gitu banget. Mungkin boleh sedikit cerita, jangan banyak-banyak ya, sedikit aja karena kita udah mau times up. Maksudnya ceritanya apa ya, karena aku waktu itu pernah cerita sama Aldo, ya kan. Aldo tuh tanya, Kak, dengan gaji kakak yang segini, kakak itu kok bisa sih kuliah terus sambil nyicil rumah, katanya kayak gitu kan. Nah aku jelasinnya waktu itu di ke Sri Gunting ya Dek, waktu ke Sri Gunting, tapi aku nggak nyinggung sampai ke dalam. Nah waktu itu ada satu waktu Aldo curhat Something lah. something ya kan tentang hidupnya yang dia mau
dia menjadi apa ya, seseorang yang dibanggakan lah gitu istilahnya, dibanggakan, bisa kayak aku gitu Kak. Maksudnya dia gini loh, mandangnya cewek aja bisa, kenapa aku enggak? Iya, gitu betul loh, banget gitu. itu. Jadi maksudnya Itu menjadi panutan ya Do buat kamu. Maksudnya seorang Kak Airin yang dia cewek gitu loh, tapi dia bisa menanggung segitu banyak beban ya. Ya nggak sih? Menanggung beban dari diri sendiri, dia juga pengen memperkaya dirinya, ya nggak? Dia pengen kuliah, tapi di satu sisi juga yang ya mohon maaf kayak keluarga juga kurang mampu ya gitu ya Kak. Yes. maksudnya Jadi ya, nggak- satu maksudnya- sisi kita juga punya sebagai wanita, pasti kita punya kesadaran diri, kita pengen bantu orang tua juga gitu loh. maksudnya Untuk kita beberapa mau orang lah ya. gitu, maksudnya mengeksplor diri kita untuk lebih baik gitu loh. Jadi aku senang juga punya teman yang kayak dia. Salah satu ya dari segala cowok yang ada, maksudnya teman-teman cowok ya, dia satu si Arda sih memang tapi dia juga ada, maksudnya dia sisinya meskipun dia adean tapi dia apa ya, pemikirannya itu udah dewasa sih menurut aku. Oke. Amin. Sip. Nah, next toko selanjutnya selain ya tadi mungkin udah sedikit cerita-cerita ya. Nah di Alkitab tuh tahu nggak sih guys, ternyata ada salah satu tokoh perempuan yang bersejarah yaitu Deborah. Tahu nggak Deborah itu pekerjaannya apa kalau jadi ternyata Deborah itu adalah seorang nabi ya dan satu-satunya hakim perempuan. Ya. Wow. Jadi ternyata dari zaman dahulu di Alkitab saja sudah tercatat bahwa Ada perempuan yang Ada perempuan menginspirasi. ya, menginspirasi. Iya, menginspirasi yang sebagai nabi ya. Jadi nabi itu adalah salah satu nabi yang perempuan dan hakim. Jadi bagus banget ya. Berarti kan dia, maksudnya dari tokoh Alkitab pun kita juga dapat sosok yang menginspirasi kita sebagai perempuan. Nah selanjutnya ada juga nih menceritakan tentang bagaimana seorang istri yang cakap nih. Mungkin Kak Airin mau bacain Kak Amsal 31 ayat 16 sampai 20 ya Kak. Ya, Amsal 31 ayat 16 sampai 20. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Wow keren banget ya. Jadi ini perempuan yang bijak itu dia sendiri aja juga bekerja. Kalau misalkan kita baca kan tadi dia juga ada membeli sebuah ladang yang diingininya, hasil tangannya kebun anggurnya ditanaminya. Berarti kan dari zaman dahulu juga perempuan-perempuan itu udah ini ya, udah berusaha, dididik Banyak untuk- yang menginspirasi. yang menginspirasi. Nah sebelum kita mengakhiri topik kita kali ini, nah kita mau bahas nih gimana menurut sosok pria. Jadi kalau misalkan Aldo nih sebagai sosok pria, gimana menurutmu woman empowerment ini penting buat perempuan masa kini? Menurut aku woman empowerment ini sangat-sangat penting, terlebih di masa pandemi sekarang. Kayak perempuan tuh harus mampu mengembangkan potensinya, perempuan harus mampu melakukan sesuatu yang berdampak buat orang banyak. Selain perempuan itu sendiri, kita juga perlu kayak tadi kita bahas support system yang luar biasa, karena sulit gitu kayak perempuan mau maju ketika dia melakukan sesuatu yang luar biasa tapi tidak didukung oleh orang sekitar, tidak didukung oleh banyak masyarakat, malah dia dijatuhkan oleh perempuan lain. Jadi kayak penting banget sih women empowerment untuk masa sekarang ini. Jadi nggak hanya kesadaran diri sendiri, tapi harus ada juga orang lain yang memberikan dukungan ya. Yes, Seperti penting. tadi cerita-cerita kita yang sedikit menyentuh. Menyentuh ya kan, tapi kalau itu di luar dugaan sih. Kalau luar dugaan kalau Kak banget sih Nivi ini. tuh pengennya gimana? Maksudnya pandangan Kak Nivi ini. Kalau menurut aku sih untuk woman empowerment di masa kini ya itu penting banget karena semakin berkembangnya zaman, pastinya kita setiap manusia aja itu dituntut untuk lebih cerdas, lebih pintar. Sekarang di dunia kerja aja jujur kayak aku untuk bisa keterima di salah Persaingan satu, makin berat. iya persaingan makin berat gitu loh dengan itu. Jadi kita harus terus mengasah diri kita dengan menyadari pemberdayaan wanita itu, pemberdayaan perempuan itu sangat penting buat diri kita sebagai perempuan. Jujur jangan kita menstereotip pemikiran kita bahwasannya kayak perempuan tuh nggak bisa, perempuan Nggak tuh harus mampu, ini, harus perempuan begini. tuh iya. Kita coba lepaskan stereotip itu dan coba belajar untuk kita mengasah kemampuan kita lah. Jujur kayak aku sendiri, kayak aku tadi udah bilang, aku suka naik gunung gitu loh. Bahkan orang tua aku di awal tuh nggak setuju loh.
aku ditentang banget, bahkan mereka marah-marah, kamu Ngapain ngapain? sih perempuan kayak Iya. gini? Bener. Aku udah denger langsung soalnya mamanya protes, bilang lah nggak usah sering-sering naik gunung. Jadi kayak waktu itu sendiri aku juga sedikit sedih sih, maksudnya di satu sisi aku belajar padahal di situ mau untuk menggali Padahal diriku. itu kan petualangan, Iya, ya kan, petualangan maksudnya banget kayak diri gitu kan. Dan kita alam banget ya kan maksudnya. alam banget, dan aku ngerasa di situ adalah point of interest aku gitu loh. Dan Iya. aku juga belajar kan bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri, melakukan apa yang kita suka. Dan itu hal yang aku suka gitu loh. Namun tuh nggak mematahkan semangatku, aku malah ngasih tunjuk ke orang tuaku sendiri bahwa dari hobiku ini bisa menghasilkan. Jadi Ada cuannya. yes, Ada ada cuan. cuannya. Jadi ya buat perempuan-perempuan masa kini, kita harus gali lagi diri kita, jangan pantang menyerah gitu. Kalau dari Kak Irin sebagai penutup nih, yuk. Kalau dari aku sih yang jelasnya aku suka sebagai perempuan yang zaman sekarang tuh suka, kalau di aku ya, kalau dari kalian kan tadi udah ada dari sistem dari Aldo juga. Nah kalau dari aku tuh kayak suka mencoba hal baru. Maksudnya Yes. kayak kalau ada peluang gitu, tapi Kenapa tidak ya? ya kenapa enggak? Ya, meskipun aku nggak tahu awalnya, aku bisa belajar gitu ya kan. Meskipun di kayak kalian juga tahu sekarang kan aku terbatas karena ada something gitu kan kemarin di pekerjaan. Nah itu kayak ya awalnya bolehlah kita drop sebentar gitu, tapi kayaknya karena Jangan udah ada berlarut-larut. support system yang kuat juga di lingkungan aku, jadi kayak aku tuh berani, ya udah aku bakalan menantang diriku lagi untuk sesuatu yang baru yang aku hadapi di depan. Aku harus bisa bangkit, aku harus bisa berjuang lagi untuk mimpi-mimpi aku, karena aku kayak terinspirasi dari filmnya Mulan gitu sih Kak. Ngerti nggak sih? Kayak kita tuh dia tuh bukan putri, dia Ya. salah satu yang cerita yang bukan berasal dari putri keluarga biasa, tapi dia nggak bisa kan, maksudnya dia anak perempuan di situ ceritanya, tapi dia bisa gitu loh mewakilkan keluarganya untuk menjadi kebanggaan keluarganya. Sama Brave, pernah nggak nonton Brave? Brave Brave, ya. pernah. Nah itu dia bukan soal apa ya, maksudnya dia seorang apa namanya kaisar gitu ya, kayak maksudnya pejuang gitu yang independen dan berani gitu loh. Ya, Maksudnya itu kita independent woman sih, independent woman iya, banget dia itu lebih ceritanya. berani untuk berjuang untuk kehidupannya gitu loh. Maksudnya nggak ada yang bisa ngebatasin kau Dia sampai harus gimana, ngapain. nggak ada yang boleh maksudnya gini, orang tua pasti ikut campur dalam hidup kita kan. Kalau bisa kayak gini lah, tapi yang menentukan itu dirimu sendiri. Iya. Kau sanggup nggak ngejalanin My itu? body, my own decision. Iya gitu. Yes. Maksudnya kita bisa jelaskan juga sama orang tua. Nah yang sekarang aku jalani adalah gimana caranya aku supaya menjadi lebih baik gitu loh. Gali diri aku lagi terus meskipun itu nggak aku sukai, pekerjaan yang nggak aku sukai, tapi itu pengalaman itu sangat bagus kan untuk diri Pengalaman kita adalah sendiri. guru terbesar ya. Iya, karena itu jatuh bangunnya kita di dunia pekerjaan pun sebagai perempuan itu menjadikan kita kuat nanti. Mungkin di kehidupan berumah tangga kita kan juga gak tergoyah gitu. Jadi aku maunya dari sisi pekerjaan nanti bisa sukses, amin. Dari kehidupan rumah tangga juga sukses, amin. Amin. Gitu. Nah, maksudnya Amin. untuk yang di sana juga jangan ini loh, jangan kayak putus asa kayak udah berhenti Yes. kerja atau apa segala macam tuh, jangan Dan kayak langsung drop gitu Mau loh. dari manapun background kalian Iya. bisa kalau kalian mau berusaha. Iya, kayak Ibu Puji itu kan enggak. Iya, betul gimana? banget. Ibu Susi Puji. Bu Puji. Ya udah, Bu Itu Puji. tuh itu panggilan kesayangan aku loh, Dong. panggilan kesayangan. Jadi dari Susi. manapun latar belakang kalian, gimana pun susah kalian atau masalah kalian, ketika kita mau berusaha dan kita mau berjuang, pastinya kita bisa ya. Maksudnya pendidikan formal apalagi nggak kalau yang nggak udah punya selamanya. berkat, apalagi kalau yang memang sudah mendapatkan rezeki atau berkatnya, Iya, tetap ayo dijaga. tetap digali Digali lagi potensinya. Digali, jangan iya. karena udah mikir ada berkat gitu ya. Kayak Tapi- contoh aku sendiri aja kayak Tapi yang misalnya belum dapat pendidikan formal, maksudnya yang kayak ya nggak mesti itu juga panutan untuk jadi seseorang yang hebat gitu loh. Maksudnya pokoknya apa yang dirimu bisa kembangkan. Karena berhasil itu kan kalau bukan cuma perlu dari pendidikan yang tinggi kalau gitu. perlu buka aja lagi pintu-pintu yang menurut lu bisa dibuka. Iya, gitu. benar. Kayak ya open the door that you think you can there. Jadi kayak mau pilih apapun yang kamu pikir kamu bisa, ya coba aja. Iya, Kalau ada coba. satu pintu ketutup, cari pintu lain. Iya, betul. cari lagi sampai yang bener-bener ada jalannya untuk sukses. Oke deh, thank you guys buat waktunya nih. Iya, Thank semoga you. gak terlalu banyak tapi semoga, Semoga bermanfaat bagi semoga perempuan-perempuan berguna bagi perempuan-perempuan. dan buat masa cowok kini. Buat laki-laki juga di luar yang menjadi sana support system. Yes, harus Semoga menghargai perempuan. menghargai Iya, perempuan. karena kesetaraan di zaman sekarang itu udah sangat maju ya. Jadi jangan ada lagi lah yang meremehkan Perempuan. Iya, meremehkan perempuan. Ya, semangat buat semua perempuan masa kini. Bye. Bye. Thank you so much. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa di like, subscribe,
kasih komen. Kasih komen dan bunyi loncengnya. Tring tring. Thank you guys. Bye bye. Bye.